Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 9 Februari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu ketika, Ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu, sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu, yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadaku sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat,
kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Kemurnian Hati. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus kembali menyoal perkara kejujuran dan kemurnian hati. Lebih khusus lagi soal sikap hati terhadap kodrat ciptaannya. Tuhan Yesus mengajar kita melalui Injil hari ini bahwa bukan karena kodratnya alam ciptaan menjadi baik atau jahat, haram atau tidak haram, melainkan karena sikap hati. Tuhan Yesus berkata, dari hati yang kotor akan timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudari terkasih, sesuatu yang haram atau tidak kerap menjadi bahan perdebatan dan senjata untuk saling menjatuhkan dalam dialog-dialog keagamaan. Namun melalui Injil hari ini, membuka mata kita perihal yang haram dan yang halal. Kekudusan diri kita tidak bergantung pada apa yang masuk melalui mulut, melainkan justru apa yang keluar dari mulut kita. Dengan mulut kita dapat menuduh, berdusta, menyakiti, bahkan membunuh orang lain. Ungkapan karena mulut badan binasa bukan sekedar ungkapan saja, melainkan kenyataan yang terjadi dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, marilah kita selalu menjaga mulut kita, agar jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Saudara-saudari terkasih, oleh karena itu, Tuhan Yesus mengharapkan kita agar memiliki hati yang jujur dan murni. Sebab yang menajiskan kita adalah yang keluar dari dalam hati melalui apa yang kita perkatakan. Kejujuran dan kemurnian hati adalah landasan untuk membangun wibawa kita. Kejujuran dan kemurnian hati adalah landasan untuk membangun wibawa kita dan kepercayaan orang kepada kita. Kejujuran dan kemurnian hati adalah pangkal kedamaian kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas perlindungan-Mu kepada kami. Semoga kami terbuka terhadap segala kebaikan dan menyingkirkan kejahatan dari hati kami, sehingga kami sanggup mengabdi Engkau dengan tulus ikhlas. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.